Anda kembali dalam Tech Conference 2021 dengan tema Future of 5G, Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things. Dan kali ini bersama saya Syarifah Rahma. Dan kita akan langsung saja menghadirkan pembicara selanjutnya yang telah bergabung bersama kami secara virtual. Ada Mbak Sita Resti Astarini, Head of Business Marketing TikTok Indonesia. Halo Mbak Resti, apa kabar? Halo Mbak Syarifah, baik, apa kabar? Kabar baik ya tentunya Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini di Tech Conference. Nah, dan sesuai dengan acara kita hari ini begitu ya, Tech Conference, kemudian juga tadi kita sudah membahas berbagai serba-serbi terkait dengan digitalisasi. Nah, kita akan membahas nih terkait dengan marketing, kemudian juga dengan sosial media begitu. Karena kita ketahui bahwa digitalisasi ini dipercaya dapat membantu brand untuk lebih cepat memperluas bisnisnya begitu kan, apalagi dari sisi digital marketing begitu. Nah, kalau dari TikTok sendiri ini Mbak, seperti apa sih arah tren marketing saat ini? Ya, jadi sebetulnya yang kita perhatikan selama pandemi ke belakang ya, mulai dari 2020, kondisi ini sebetulnya menciptakan sebuah impact yang cukup challenging untuk semua, mulai dari brand termasuk konsumen. Bisnis dari segala skala tuh sebetulnya memang diuji dengan semua isu-isu yang ada. Mereka harus mempercepat fase digitalisasinya, mereka harus work from home, supply chain dari hulu ke hilir maupun distribusi logistik juga ter-challenge gitu ya, sehingga mereka dipaksa untuk berinovasi. Tapi nggak cuma itu, konsumen juga mereka merasa they're under lockdown, they're under quarantine, jadi mereka juga sangat haus akan pure authentic connection. Dan ini juga akhirnya mendorong para brand untuk mengubah cara komunikasi mereka dengan para konsumen. Yang kita perhatikan kalau di dalam TikTok ini sebetulnya berawal dari demand atau berawal dari harapan konsumen tersebut. Ini mendorong brand untuk lebih engage, untuk mengkomunikasikan pesan-pesan storytellingnya mereka dengan lebih menunjukkan empati, lebih manusiawi gitu ya, lebih hangat, dan cenderung lebih uplifting. Kenapa? Because consumers need it. Gitu. Jadi kita juga melihat tren-tren banyaknya konten yang semakin otentik, semakin apa adanya, dan tentunya relatable atau sangat relevan ke konsumen-konsumen dari para brand tersebut. Dan nggak cuma itu, brand juga sekarang akhirnya shifting dari yang hanya reaching menjadi mengundang participations dari para konsumen. Para pengguna sekarang nggak cuma pengen nge-like, nggak cuma pengen komen kalau kita ngomongin digital platform, tapi mereka ingin berpartisipasi dalam sebuah tren. Mereka ingin menciptakan sebuah tren. And this is something that kita lihat juga di dalam platform TikTok yang cukup populer across all verticals, across all different kategori konten. Oke, Mbak Resti, kalau kita berbicara tentang TikTok ini kan pasti yang ada di benak masyarakat ini adalah video kreatif begitu kan, ada juga yang unik-unik, ada yang lucu-lucu begitu, dan kemudian partisipasinya juga tidak hanya dari brand-brand saja tapi juga dari personal juga, ada KOL juga begitu kan, yang mana sebetulnya kalau kita bedah lagi ini semuanya ada nilai ekonominya begitu. Nah, tapi kalau kita lihat ya dari TikTok sendiri seperti apa sih melihat sebetulnya potensi nilai ekonomi yang ada begitu ataupun juga potensi ekonomi digital melalui TikTok? Oke, jadi mungkin aku bisa mulai sharing dengan latest findings gitu ya. Jadi mulai dari Februari 2020 sampai sekarang itu TikTok memang the most downloaded applications globally on the App Store and Google Play. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa situasi seperti ini sebetulnya mendorong para konsumen dimanapun mereka berada untuk terus mencari yang namanya inspirasi, terus mencari uplifting content, mencari entertainment, dan mencari informasi. Gitu. Dengan banyaknya para users yang flocking into TikTok, kita sebagai short video platform atau platform distribusi konten, kita juga memang tidak membasiskan the way that our system works based on jumlah followers yang paling banyak. Tapi kita allowing all of the brands, any type of brand, untuk bisa mendapatkan reach sebanyak mungkin sesuai dengan konten yang mungkin akan menjangkau para target konsumennya mereka berdasarkan konten-konten yang relevan tersebut gitu. Jadi kalau kita ngelihat potential bisnisnya, of course consumer atau user scale itu it's one thing gitu ya. Tapi kita juga ngelihat di dalam TikTok sendiri itu banyak banget momen-momen penting atau momen-momen yang muncul karena perilaku konsumen itu sendiri. Contoh yang aku bisa share di sini adalah racunin TikTok atau TikTok made me buy it biasanya kalau di global. Ini sebetulnya menunjukkan perilaku shopping yang dipengaruhi oleh
review-review alat-alat, review-review produk-produk yang mereka lihat karena mondar-mandir seliweran viral di dalam TikTok gitu. Jadi kalau kita bisa bedah lagi, penggunanya TikTok itu sendiri, especially di Indonesia, itu sangat beragam dan mereka memiliki daya beli yang cukup tinggi sebetulnya. Jadi kalau aku boleh share, 7 dari sekitar 10 TikTok di Indonesia itu mereka secara aktif membeli barang secara online, dan ini kecenderungannya 1,2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan platform-platform lainnya. Terus nggak cuma itu, 7 dari 10 pengguna di Indonesia itu sebetulnya mereka telah memiliki pekerjaan, dan sekitar 60% itu mereka juga sudah berkeluarga atau memiliki anak. So, I think this stats itu cukup menggambarkan bahwa pengguna sendiri di dalam TikTok yang cukup aktif dan very, very engaged, mereka juga memiliki daya beli yang tinggi dan purchasing decision power. Oke. Nah, tadi selain memberikan ruang yang pastinya untuk brand, kemudian juga untuk orang, ini membuat video kreatif, kemudian juga dihadirkan di platform TikTok, kemudian juga bisa me-reach banyak orang begitu, ataupun juga secara viral begitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini sebetulnya ada nggak sih langkah-langkah yang dilakukan oleh TikTok begitu untuk mungkin memberikan nasihat-nasihat ataupun juga saran-saran begitu terkait dengan bisnis dan juga solusi marketing yang tersedia. Tapi Mbak Resti, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pertanyaan saya simpan untuk sesi berikutnya, dan jangan kemana-mana, dan kembali saya ingatkan untuk para pemirsa semua untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp di 081212990001. Sekali lagi di 081212990001, karena 8 orang penanya yang beruntung berkesempatan untuk mendapatkan 5 Huawei Band dan e-voucher senilai total 3 juta rupiah dari Ultra Voucher. Dan Tech Conference 2021 mengusung tema Future of 5G, Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things akan kembali usai jeda berikut ini.